Salam dulu kan ke guys. Yo. Jadi friend, Gimana tuh? dari kemarin nuansa Jogja kental sama gue. Di lu sendiri nih ya? Gue ke tempatnya Andi Twin, Blok M. Heeh. Ketemu sama orang Jogja. Widih. Apa is? Nah itu dia. Aku dari Jogja mas. Wah, wis. Tahu lu dia? Wah, ngobrol-ngobrol lah ya kan, bla 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 bla. Gue cabut. Anak isi bukan? Bukan, friend. Di Gua ke M Block. Kalau orang Jogja kita gitu, anak isi bukan. Nah, baru yang lain. Tanyain. Gua ke M Block. Ada lagi. Doi lagi? Bukan, cewek. Anak Jogja lagi. Gua tadi naik kereta. Sebelah lo. Ada orang baru turun pakai koper travel. Tulisannya Jogja lagi. Wah. Nyetel kelana tadi lo? Itu dia. Gua nyetel monopon. Oh iya, band Jogja. Benar, Jogja. Tai. Mau ngasih statement banget seleranya. Lah, monopon. Ya, ngerti lo ya. Demi Tuhan, friend. Enggak. Iya. Enggak usah. Ini apa ini? Oh iya. Iya benar. Bener enggak ya kan biar jelas ya kan nih nanar. Enggak perlu gue stylein ya. Oh iya. Oke. Nah, Nanar tuh yang lagu Naif itu kan? Bukan? ya tapi digarap lebih baik dari Naif kalau menurut gua. Iya, karena emang Naif bukan lagu jagoan kali, jadi digarap sederhana. Biasanya kan gitu. Gua baca komen di YouTube ngomongin Farid Stepi. Ini ada apa dengan Jogja nih? Itu maksud gua, friend. Begitu ketemu temen lu ini, anak Jogja juga. Sekampung Mak Imo dia. Baru cerita. Indra Mokai. Iya. Benar. Namanya Nurholis nih, friend. Muke gile, baru pulang dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Kalimantan. Gila. Bisa dah. Dari mana dulu dia? Padahal kemarin udah gua ini, friend. Wah, banyak nih cerita doi. Ntar ya, kita ngobrolnya, friend. Gituin aja. Jadi nggak jadi cerita. Sekarang aja ceritanya. Kemarin udah yang ini aja ngomongin cewek, gitu-gitu aja udah kita. Ya, oke. Nggak, cuman satu sih, biasanya orang dari Kalimantan yang gue tanya itu dulu tuh, friend. Nggak kecantol sama cewek sono apa? Karena niatnya nggak cari itu. Oke nih, friend. Oh gitu. Gitu. Terus niat lu apa? Niat saya ya bukan itunya pokoknya. Lebih mengenal adatnya aja. Adat, budaya, kultur orang-orang sana lah. Dan mematahkan mindset orang. Kalau Kalimantan mistis, Kalimantan mengerikan, banyak hutan dan lain sebagainya. Ternyata Enggak. Kan gitu. Jadi semua kan kembali lagi kepada kita. Oke, by the way, gua kasih ilustrasi dulu nih ya. Jadi friend kita Nurholis ini ke Kalimantan naik sepeda, bukan Kalimantan doang ya, hampir se-Indonesia lah dia naik sepeda. Gue bilang, nah ini sepedanya di belakang nih friend, bentuknya nih ya kan. bukan sepeda mahal. Itu yang gue lihat. Ini bukan sepeda mahal nih friend. Bukan. Kelihatan mahal ya? Bukan. Itu aku beli frame setnya 150 dulu. Secara stiker sih pangrok gini model-model ini friend. Ini setiap lo hadir di mana ditempelin orang gini. Ditempelin orang. Oke. Orang kemarin gue taruh ke ini apa sama Arizona juga. Arizona Gua tempel ditempelin ya. lagi. Boy, tapi sadelnya sih Brooks nih friend, agak beda nih kayak treatmentnya nih. Enggak, Brook Tegal itu. Ah yang bener lu Brook Bener. Tegal. Emang ada Brook Tegal? Itu Brook Tegal. Kita Brutek dong jadi ya? pakai lokal-lokal aja. Oh iya friend. Sentil rasa aja, anjing. Wah, ayo lo. Takut-takutin.
Kan. Baru mistis, ini mistis. Aduh. Ini mistis. Kebantuan temen lo kada begini deh. Wish. Telepon James Hetfield kok, Ut. Ya, Mas. Oke, udah di depan. Ada ternyata Bruk Tegal ya. Ada. Brutak namanya, Pren. Bisa Brugal Ada, juga kan ya. ada. Brugal. Ada. Wah. Lu sih lo sentil-sentil tuh lau, gara-garanya lau. Tapi emang aman ya pedal lo ya, Aman. gak geser-geser aman ya. Aman. Gue demennya gitu. Karena bukan sepeda mahal. Dalam-dalamnya sih yang gua takutin. Ini aja mas, ke sini. Biasain aja lah. Entengan. Nah, Wah, goyang tuh, friend. Dah. Tadi udah enak di kamera, masalahnya tuh. nah sip. Wish. Masih ox nggak tuh di kamera tuh? Masih lah ya. Oke, Nggak, nih, berarti lu Kalimantan di dulu nih ya. Kalimantan dulu nih. Berapa lama lu perjalanan lu menyusuri Kalimantan? 77 hari bang. 77 hari. 2 bulanan ya? 2 bulan lebih dikit. Lebih. Ini emang lu konsepin 77 hari atau gimana? Ini angka Enggak. tujuh, angka ini juga nih mistik Enggak. juga nih masalahnya. Targetnya sih 2 bulan. Cuma kemarin tuh ada masalah kapal ya kan. Oke. Tadinya mau naik kapal dari Pontianak ke Jakarta. Heeh. Karena kapalnya ndak ada harus turun di Semarang. Dan dari Semarang naik bis ke sini. Gitu. Jadi delaynya di masalah Di masalah kapal. Oh. Bener. bukan di perjalanan berarti sebenarnya ya. Lu udah pernah ke Kalimantan sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Jadi baru ini naik sepeda langsung? Baru kali ini. One man show. Ya. Anjir, lu kok bisa one man show lu? Saya lebih nyaman sendiri sih bang. Wih, ya, lebih nyaman sendiri. Bahaya, friend tuh bersayap-sayap tuh. Walaupun manusia kan perlu bersosial, cuma ada waktunya untuk sendiri juga. Wow, me time lah, friend. Ya. 2 bulan itu lu 2 lakukan itu. bulan itu. Tapi kan ketemu banyak temen lah. Ketemu banyak ibaratnya. teman di sana. Ketemu banyak orang. Bener. Ini friend, sorry nih friend, gua bukan terlalu tajam atau apa Iya, ya. iya. Lu ngelmu atau gimana? Enggak. Enggak. Ini udah gak masuk nalar nih. Iya. Enggak. Soalnya gini. Dan Oke. kalau ngelmu-ngelmu itu kan, kalau menurut saya ya sekarang pengen bisa terbang, pengen bisa Iya, ngilang itu itu. nggak relevan sudah. Udah enggak ya? Udah ada Photoshop soalnya ya? Iya. Heeh. Udah ada pesawat. CGI, udah ada Iya, CGI. benar. CGI. Benar. Jadi kalau misal saya bilang anak pesantren, pasti konotasinya kan ke situ semua. Ilmu kebal, ilmu ini Iya, kan. Itu udah nggak relevan di pesantren pun nggak diajarin seperti itu. Ya kan? Jadi ini cabang-cabang nih ya. Dari Apa- Kalimantan langsung. mau yang mana dulu nih kita, friend? Perjalanan dulu lah ya. Iya, Lo boleh. mendarat di Kalimantan, di mana? Di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Titik awal tuh. Banjarmasin, titik awal. Itu udah lo petain mau kemana aja? Udah. Ah. Tadinya kan sebetulnya mau ngambil yang dari Sampit ya kan. Heeh. Cuma aku ingat di Banjarmasin itu ada daerah namanya Martapura. Tembaga tuh ya. Martapura Pas SD inget ya? itu. Martapura itu ada dulunya ada inilah guru-guru hebat lah di sana. Oh, nah ini bisa terbang nih. Ini guru apa nih? Guru spiritual. Oke. Ya, dan bisa dikatakan pertama kali sih ya semenjak Islam menyebar di Kalimantan pada waktu itu ya Turunnya di Martapura. di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin dulu. Banjarmasin baru ke Martapura. Itu ada namanya kemarin Datuk Kalampayan. Ketemu lo? Udah almarhum. Oh, Beliau zamannya mungkin Wali Songo mungkin itu. Eranya dia. sampai ketemu sih udah keterlaluan banget. Baru ilmu nih. Iya, nama ininya kan Channel. Syekh Arsyad Al-Banjari itu. Terus ada juga Guru Skumpul, Abah Guru Zuhdi, itu luar biasa, menarik. Lu sampai di sana lu berapa lama tuh di Martapura gitu? Di Martapura cuma sehari. Itu kan jaraknya dari Banjar itu sekitar 40-an kilo lah. Oh, buset. Jadi satu hari bisa PP.
Gitu. Iya. 80 kilo dong buat Indonesia. Iya. Jadi berangkat subuh, nyampe Banjar lagi subuh lagi. Ya dari sini ke Bekasi lah, Pren. Keras, Pren. Oke. Strongki ya. Gue pas ketemu emang tegep banget sih, Pren. 80 kilo ya kan pepe, ya kan, enak banget nih ngoceh. Oke, lanjut terus habis dari Banjar ke Palangkaraya. Palangkaraya, kota cantik Palangkaraya. Beneran cantik tuh ya situ ya? Ya, bener cantik sih, Pak. Jadi itu kan Palangka itu kotanya di tengah-tengah hutan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mau lari kemana aja mentoknya hutan semua. Sedap dong. Kalau nggak hutan ya sawit, gitu. gitu. Oh, sawit bukan hutan ya, kebun lah ya Iya, jatuhnya. jatuhnya Bikinan. Bikinan. Gua rada agak buta sih pemetaan tentang Kalimantan, belum pernah. Iya, benar-benar. Ya gue cuma balik papan ke itu doang, Pren. Sawit. Kagak ada papan, Iya. pohon. Benar. Nah itu yang lo lewatin begitu dong ya. Ini gue liat naik bis nih, Friend. Iya, ya Nembus gitu. ke itu. Buset deh, tuh kagak ada. Ibaratnya malam ya gue mendingan Rudit aja lah. Udah gak ada papaan. Benar. Bentuknya. Dan aku salutnya satu ya, di Kalimantan itu gini. Walaupun kondisinya sepi, entah sawit maupun hutan, itu ndak ada orang mau niat jahat itu ndak ada. Itu saya Mau segen kali ngeliat muka lo, Friend. bisa jadi. Jadi itulah, semenjak saya menginjakkan kaki di Banjarmasin, semua orang meyakinkan Kalimantan aman, Mas. Wih, sedap. Itu yang lu coba. Lo malam masih lo hajar juga? Malam kalau nanggung aja sih, Bang. Oh. Misal nih kemarin mau masuk kota Sampit ya kan, 15 kilo lagi ke kota Sampit, tapi udah maghrib nih. Nah, Nanggung nih. 5 kilo lagi. 5 kilo lagi. 15 15 lagi. 15 kilo. Nanggung ya kan. Nyampe lah jam-jam 9 ntar kan. Lanjut. Ternyata sawit semua. Terus akhirnya Los. Dan alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu ketemu itu tuh, maksudnya sawit kan ya. Iya. Ada warung remang-remang kayak apa bener-bener los aja gitu tuh. Beberapa warung sih ada. Jadi sana rumah kan masih jarang, Bang. Oh, tetap ada rumah tuh ya? Tetap ada rumah. Cuma kalau di sawitnya nggak ada. Oke. Cuma kadang kan pemukiman, Masuk lagi gitu. masuk lagi sarang walet. Wih, Sana kan banyak sarang walet, Bang. Duit tuh. Oh iya. gitu. Wah. Kita punya sarang satu, Sarang satu. iya kan? Tinggal ngopi sama rokok tiap pagi. Udah nungguin sarang aja. Boleh tuh, boleh. Iya kan? Sebulan 12 juta. Gua dari 12 tadi juta. merhatiin doi, nyantai, asik. Ngingetin gua ini, friend. Budayawan. Almarhum Siapa tuh? Arswendo. Aswendo. Oh iya, mukanya agak mirip. Oh, kayak Iya. Orang filsafat juga kan. Lu kan masih kuliah kan, Pren? masih kuliah semester 3 Sekarang. sekarang. Heeh. Lalu anak kelahiran tahun berapa lu, friend? 2000. 2000, kelahiran 2000. Aja. Ajan dulu. Sampai mana tadi? 2000 lahiran ya, Pren? Oh, kelahiran 2000. Jadi saya kan termasuk mengenal sampean-sampean ini telat. Dan itu saya rugi gitu. Kenapa saya kenalnya telat ya? Bah, ya nggak apa-apa juga, Pren. Apa juga? Kan gitu. Lu kayak cewek jatuh cinta lu jatuhnya. Lu. Kenapa saya kenalnya telat? Iya kan? Dan mungkin cuma segelintir orang sih yang kelahiran 2000 terus mau mengenal sampean-sampean ini. Tapi pernah gue, Pren, nongkrong 2001 lahirannya. Lebih muda dari doi lagi, Pren. Ngomong, kok nanya ini mulu. Iya. Nanya hal-hal yang basic, ibarat orang belum pernah ngelakuin ini. Ya skena lah ya, pasti kan dia kan nanya skena. Gitu. Lu kelahiran berapa sih? 2001? Buset, 10 tahun mana gua. Bedanya. Iya, benar. Iya. Ya, tapi emang
kita mah nggak ada itu ininya, Iya. friend. Jadi nggak ada istilah rugi. Iya, Bukan nyari bener. untung rugi kalau kita. Iya, kita mau nyari ini aja. Heeh. Malau juga deket tuh, mana tahun 70. Mm-mm. Wih, kan kalau Malau kan udah jauh banget itu. Iya. Nah, ini katanya lo sambil kuliah nih, ini gimana nih, friend? Jadi ceritanya gini, kemarin itu kepikiran cuti karena semester 2 IP saya 1,2. Kenapa lo? Biasa itu. Iya, Banyakan main ya? enggak juga sih Bang. Emang males aja gitu, Oh. males aja. Kuliah ya kan, dosen, pokoknya itu kuliah seakan-akan aja gitu. Kuliah seakan-akan aja. Abstrak nih. Oke, ya udah terusin. Di mana dulu kuliahnya? Kuliah di mana dulu? Kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Oh iya, sudah Wush. jaga. Yogyakarta. Filsafat ya ngambil ya? Akidah dan filsafat Islam. Mantap. Dalam pantesan nih. Sufi ini. Aduh. My friend. Ini bisa jalan ngambang nih. Kan udah nggak keguna sekarang. Mau jalan di air udah ada kapal laut ya kan. Mau terbang udah ada pesawat. Kan gitu. Oke. Nah, gimana sistem lo kuliah selama lo di Kalimantan? Seakan-akan itu Iya. bagaimana? Oh iya, seakan-akan dulu ya? Iya. Kuliah seakan-akan gimana? Jadi kan harusnya kuliah berangkat ke kampus, masuk kelas, salaman sama dosen kan gitu. Waduh, kita kayak nggak gitu juga sih. Enggak, Oke, maksudnya Tidak soalnya, Bre. iya dalam tradisinya saya kan seperti itu. Oke. Karena berkaitannya dengan ilmu. Iya kan? Tapi yang terjadi, Nah, ilmu itu kan nomor 2, nomor 1-nya adab. oke ini. Kan gitu. Jadi percuma kita pinter tapi masuk kelas nggak cium gurunya. Nggak Adab. cium tangan gurunya. Gue bilang sama anak gue tuh, Nah, itulah. ada tuh poin. Nah, dari situ saya nggak merasakan seperti itu. Bahkan dari daftar, ospek, itu yang paling konyol ospek. Kenapa? Ospek online. Oh lo kuliah udah zaman online ya jadi? Iya. Oh baru tahun lalu dong kuliah ya? 2020. Lu apa enak ya ospek online? Makanya. Enggak, gue dari sisi pengospek aja. Iya, benar. Konser aja garing gimana ngospek ya? Makanya itu. Jadi kurang inilah, makanya seakan-akan kuliah Gitu. gitu. Kurang resep lah ya, friend Iya, ya? dan dari IP 1,2 tadi semester 3 saya ndak bisa ngambil full SKS. Ya, biasanya begitu. Nah, nanti fullnya di semester 4. Iya. Kalau IPK Ngulang. lu juga bagus. Kan? Nah, itu. Nah, buat temen gue juga gitu kemarin. Nah, jadi kebetulan Ya itulah. nah, itu kan Begitulah ya. konfliknya gini, jadi IP 1,2 ini kalau nggak dapat surat ya ndak bisa ngisi SKS. Ah, oke. Kalau ini dipersulit lagi, saya mending ambil cuti, saya bilang. Dipersulit harus ngirim surat ini, surat itu, ya kan? Iya. Nah, Terus? saya nggak mau kalau nyuruh ngirim-ngirim gituan, ribet soalnya ya kan. Betul. Lebih baik milih cuti. Ternyata nggak ribet, Oh gitu. bisa langsung ngisi SKS, bisa langsung bayar semester. Ya udah lanjut, Nggak jadi cuti. nggak jadi cuti. Tapi SKS sedikit. Jadi kuliah cuma 2 hari, Senin sama Rabu. Oke. Nah, di Kalimantan gimana kuliahnya lo nih, friend? Di hutan, friend. Daring kan pasti kan? Daring. Jadi kadang misal nih dari Banjarmasin mau ke Palangka, kita nyari star yang harinya ndak kuliah. Saya kuliah Rebu misal terakhir kan ya. Jadi startnya harus Kamis. Kamis ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. Ke Banjarmasin ke Palangka 2 hari. Naik sepeda. Nah, yang 2 hari buat istirahat, cuci baju, kayak apa, kayak. Nah, Senin kuliah lagi. Masya, sedap. Iya kan? Senin kuliah, Padet. Seharian tuh. seharian Kuliah. Koneksi aman tapi. koneksi alhamdulillah aman. Kalau koneksi nggak aman, tinggal WA dosennya. Maaf Pak. Lo Sherlock, saya lagi di sini Pak. Gitu. Iya. Sherlock difoto sepedanya ya kan. Apa lagi touring? Les nih gue tanya nih, Les. Iya. Ya, mungkin agak tajam nih. Di mata lu itu sekolah itu perlu apa kagak sih? Kalau gue lihat sih nuansanya nih sebenarnya kayak isi-isi waktu nih. Jadi kalau menurut saya ya, ini menurut saya ya, Ya iya. ada bukan sekolahnya sebenarnya yang salah,
tapi sistem. Wih. Jadi sistem sekolah itu sudah dibawa ke industri. Wah, gimana tuh, friend? Gila, Makanya ketika saya ngambil filsafat, ibu bilang, nanti kerja apa? Terus lu jawab? Ya enggak tahu saya bilang. Karena enggak ada hubungannya sekolah sama kerja. Oke. Ya lagi. Oke. Iya. Gua bukannya menyalahkan ya. Lu ngapain lu ngambil filsafat? Oh, itu. Jadi gini ceritanya. 2014 saya SMP kelas 2. Oke. Nah, di situ saya di Jogja kan ya. Di Jogja itu untuk samudra ilmunya itu luas. Oke. Kota pelajar. Iya. Ada pengajian filsafat di Masjid Jenderal Sudirman. Yang ngajar dosen UIN. Namanya Pak Fahrudin Faiz. Wah. Kan ada Spotify-nya pengajian filsafat. Waktu itu belum Faiz juga. Belum sampai Spotify. 2012 lah. Masih mengerintis. Belum Ya. masuk Spotify. Belum ini. Tapi rekaman udah ada. Bang. Nah. Cuma aku dengerin dia juga, Jim. Nah, yang ngurusin ininya nih. Ngurusin YouTube-nya, ngurusin Spotify-nya belum ada. Oh, oke. Karena posisi di pesantren, nggak boleh bawa ini saya. Oke. Jadi itu stimulannya. Nah, itu pengajian setiap malam Kamis ya kan. Kajian filsafat di Masjid Sudirman. Jadi selama lo santren, itu yang menarik hati lo? Iya. Dan yang saya sedikit sedih gitu ketika ada ustadz dari pesantren saya bilang, kamu belum saatnya mempelajari itu. Waktu SMP tuh? Waktu SMP. Alasannya apa? Nah itu dia, alasannya apa Pak? Pokoknya belum saatnya kata. Lah kalau tiba saatnya saya mati gimana? Lu balikin gitu. Bapak mau tanggung jawab nggak saya tidak mendapatkan ilmu itu? Gila, pertanyaan Selagi saya hidup, paham itu nomor 2. Datang ke majelis sudah sebagian dari pahala. Udah lu bilang gitu. Walaupun kita nggak paham. Takut, ya mungkin baik sih maksudnya ustadznya, biar saya nggak gila, nggak sesat dan lain sebagainya ya kan. Karena filsafat selalu dikonotasikan dengan kesesatan. Dan Apa siapa enggak? enggak, dulu kan gitu Bang. Hmm. Saya bilang itu filsafat dulu. Anak-anak UIN ngobrol sendiri di bawah beringin gitu kan. Wah, itu mah Kan gitu. kobam kali itu, friend. Iya. Semester Temenku juga banyak kagak iya, filsafat tapi bener. ngobrol sama pohon. Semester 1 kiblatnya ke barat, semester 4 udah ke timur kiblatnya. Wah, iya. Kan gitu. Kalau dulu, kalau sekarang nggak ada. Orang kuliah aja nggak beneran. Wah, ini kata kiblat ke barat ke timur nih lagi main nyentrik-nyentrikan, kan anak muda suka begitu, friend. Eji. Edgy. Iya, makanya eksperimental. Iya. Jet set. Dan makanya sering saya bilang tuh, kalau sampai ada mahasiswa, khususnya di UIN, yang dimana itu adalah umat mayoritas ya kan, itu mengatakan bahwa dengan teori ini, Oke. saya ndak sholat karena Tuhan itu sebetulnya gini. Iya. Wah itu langsung saya giniin pakai topi. Kamu kalau males ngomong aja, nggak usah bawa-bawa teori. Oh, males sholat. Ya kan? Pada dasarnya orang itu males. Alasan. Tidak sebetulnya. alasan. Aku yakin loh. Aku berani meyakinkan bahwa itu tidak sebetulnya teori. Karena dia mendapatkan teori itu, dia merasa terbela kemalasannya itu. Sedap. Membungkusnya. Nah, dengan gitu. diksi-diksi. Bener. Sama kayak orang nggak bisa terus bilang insya Allah. Bilang aja bisa. Insya Allah itu udah level Nabi. Oh iya, itu emang sering banget tuh. Insya Allah mana nih? Ya. Nah, makanya kalau santri, murid bilang insya Allah ke guru itu udah pasti enggak. Gitu. Karena insya Allah udah level Nabi. Karena kalau insya Allahnya murid itu lebih condongnya ke enggaknya. Enggak ke iyanya gitu. Ya, Dan guru udah tahu tuh ya sebenarnya tuh ya. udah tahu sebetulnya. Ya ngapain masih dibiasain. Tugas kumpulinnya hari Senin, insya Allah Pak. Dikiranya agamis ya. Padahal bangsat juga. Jangan dong.
Ini tema-tema yang menarik nih buat kita telusurin ya kan. Cuman kadang penonton-penonton kita, Nah ya ada itu nanti, kami belum siap. Nah ada yang bilang begitu. kalau Fren. YouTube kan baru membatasi penonton dengan usia. Iya. Kalau kita membatasi dengan kecakapan Menangkap, berpikir. berpikir. Berpikir, benar. Jadi buat yang belum cakap berpikir, iya, kita batasin. Ya. Cuman masalahnya kan bangsa kita masih Sumbunya malas harus- berpikir. Sumbunya harus dipanjangin justru. Yang malas berpikir. Susah. Bukannya gua ide ya. Iya. Ya karena oke lah kita agak inilah masuk ke demokratis ya. Iya. Demokratis itu akhirnya membentuk profesor dan maaf kata tukang sapu di jalanan nilainya sama. Benar. Itu yang harusnya demokratis ya, gitu. Benar. Satu suara yang sama. Benar. Aslinya, wih sadar diri lu belum saatnya. Nah, tapi kalau digituin kan nanti Nah, Lain lagi ntar ini. lain lagi. gitu. Nangkepnya. Maksud gua bukannya kita membedakan ya. Benar. Kita lebih respect kepada orang yang bisa membuka cakrawalanya. Nah, Wih. itu benar. Makanya ngobrol sama lu sebenarnya enak nih. Cuman Enak, yang jadi Bray. permasalahan adalah frekuensinya nyampe kan nih ke lu. Benar. Nyampe bang. Kita Nyampe, terusin, nyampe. kita terusin, ya Iya, kan? iya. Maksudnya apa nih bang? Iya. Karena kan menarik gitu. Benar. Nah di kuliah daring ini, lo udah touring kuliah daring. Mana lo bilang kan juga, ini juga Boring. Ya. Benar. Gimana itu lo ngatasinnya, friend, di kota ini? No? Sedangkan lo kan udah berniat untuk lagi ngejemur mau jalan, ibaratnya kan. Kalau jalan aja. Saya kan bawa headset. Oh sambil dengerin. Iya, sambil Oh, dengerin. lo sempet jalan sambil dengerin kuliah? Sempet. Waduh, kayak gile. Sempat itu. Saya dengerin. Cuma kan absennya pakai apa? Google Form apa namanya? Oh iya. Yang kita ngisi itu kan. Jadi saya absen dulu, Tetap. Jalan. matiin HP ya kan. Jalan. Ya kamera lu matiin, Matiin. ya. Yang penting lu bisa Matiin. denger suara Iya. dosen. Yang terpenting kan Tetap interaktif juga tuh. Tapi Pak, kalau menurut saya, ya ada. enggak ada. Suara jalanan mengganggu berarti. Kalau udah sampai begitu udah, Iya, ya udah iya, levelnya udah beda nih. tapi ada satu yang mesti dalam mata kuliah itu walaupun saya di jalan saya harus berhenti. Oh ada. Ada. Ini kenapa? Lu menarik lo atau apa? Itu bukannya saya membeda-bedakan rasa takzim ya, rasa hormat bukan. Cuma mengenal beliau lebih lama. Oh, siapa nih si dosennya? Iya, yaitu Pak Fahrudin Faiz. Oh. Salah satu dosen pembimbing saya. Oh kalau itu lo berhenti, Berhenti. Untuk Pak Fahrudin. Iya, itu pagi soalnya kuliahnya. Jam 7 sampai jam 9. Wih. Baru lanjut lagi. Ya ibaratnya kita sambil ngelemesin badan, istirahat ya kan. Emang adem sih Jim, Pak Faiz itu. Adem memang. Jadi beliau ndak bisa membawa kita ke tadi kesesatan filsafat itu ndak bisa. Ndak bisa. Filsafat barat diaduinnya sama filsafat timur, jebret. Ketemu lah gitu. Dia dapat tengahnya nih. Dapat tengahnya. Dan sebetulnya aku menganggap beliau itu kalau nggak jadi dosen, aku nggak panggil Pak. Oke. Karena beliau jadi dosen aja saya panggil Pak. Oh di luaran manggil nama. Panggilnya Kiai, nggak nama. Oh. Kirain. Kiai ya kan panggil nama. Nambah nggak sopan dong itu. Kira ketika di kelas kita berjenjang, di luar kelas egaliter. Ya lah. Makan siang dulu, Pren. Makan siang dulu, Pren. Lu ada makanan? Uts, Pren. Wah, pas nih jam 12 nih. Taruh di sini aja dulu. Makbul. Oh, makan kebuli. Makbul. Wah, gila. Thank you banget nih Makbul. Iya, Bos, ayam pren. makbul. Tapi lo makan nasi kan? Makan lah. Nggak ada pantangan ya? Nggak ada. Masih sehat soalnya. Oh, ini pertanyaan gua agak simpel sih, Pren. Iya.
Entah udah jawabannya bagaimana nih ya. Hmm. Di dalam dunia filsafat, terutama Indonesia, kenapa orang-orang agama malah yang mendominasi? Maksudnya ya di Katolik, begitupun di Islam, masing-masing punya kiblatnya sendiri-sendiri nih. Iya, benar. Orang-orang agama ini nih. Benar. Karena kan ketika kita berbicara masuk ke ranah agama, sangat vertikal kan. Iya. Ini urusan sangat personal kita dan sang pencipta sebenarnya. Benar-benar. Jadi gini, sebetulnya kan filsafat itu ndak semua ndak semua tokoh agama menyukai itu. Nggak semua tokoh agama menyukai Iya. filsafat. Oke. Contoh Islam. Islam kan berbagai macam kelompok nih ya kan. Ada beberapa kelompok Islam yang itu ndak mengakui filsafat itu sebagian dari ilmu dan bahkan pun Ya begitupun di Kristen juga begitu kan. nah ada Ada pun yang mengharamkan malah ya. itu gak enak saya ngomongnya kan. Iya, langsung aja. Nggak apa. Itu jadi tapi sebetulnya kan gini, saya memaknai filsafat itu adalah sebuah pencarian. Pencarian. Bisa dibilang seni berpikir nggak sih, friend itu? Oke, terus pencarian apa yang mau lu cari? Oh, menarik nih. Ya pencarian diri kita sendiri sebetulnya. Selama ini kita tidak mengenal diri kita ya kan. Kita belajar Udah mulai ebit nih, friend ya. Iya. Udah mulai ebit nih. Album 1, album 2. Tapi itulah kan barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Aish, ada. Kalau diri kita saja tidak kenal, gimana mau kenal Tuhan? Dari situlah saya memilih filsafat untuk mengenal diri saya. Oke. Gua coba crossoverin ya. Kenapa nggak lu milih seniman daripada menjadi seorang filsafat? Filsafat itu kan sebagian dari seni. Seni lukis itu kan filsafat. Tapi Plato tidak begitu menyukai seni lukis. Karena Plato menganggap seni lukis itu adalah KW2. Dari filsafat. Misal Bang Jimmy ini KW, di-KW-in lagi sama Bang Malau dalam bentuk lukisan. Oke. Bang Jimmy ini bukan bentuk yang sebenarnya. Dibikin bukan bentuk yang sebenarnya lagi sama beliau ini. Oke, gila dia jadi. Jadi Plato kan memandang meja bukan meja. Itu. apa? Ya asal-usul meja. Ya. Gitu. Memandang Bang Jimmy bukan Bang Jimmy tapi asal-usul Bang Jimmy. Itu paling enak tuh, pandangan paling enak. Kita kalau mandang setiap suatu hal begitu, kita damai. Ya, benar. Asal-usulnya sama. Iya kan? Ya mungkin kalau di sederhanakan ya mungkin ya. Mimesis. Nah. Mimesis. Bahwa segala penciptaan ataupun proses berkreasi dalam seni itu adalah meniru yang ada di alam. Nah, itu. Mungkin itu KW-nya, friend. Menirunya itu kan. Nah, cuma kan permasalahan bukan di menirunya kan, bagaimana mendekatkan mendekatkan. penciptanya ini. Benar. Bahkan ini ya, beberapa tokoh seniman itu saya anggap sebagai tokoh sufi juga. Contoh deh, friend. Pakai contoh, friend. Nggak apa-apa. Ada apa? Oke. Nggak apa-apa, pakai contoh. Avandi. Fandi. Jangan lokal dulu lah, kalau lokal agak Nggak ini apa-apa, friend. Nggak sensitif. apa-apa. Nggak apa-apa Udah ya? Fandi aja. Saya malah yang nggak lokal nggak paham, nggak tahu. Iya. Yang lokal aja, yang terutama dalam lingkup Jogja lah. Avandi. Kenapa tuh Avandi lu bilang sufi? Kehidupannya memang sufi, Pak. Nggak pernah beli baju baru, kemana-mana pakai sarung, ya kan? Begitu ngelukis sarungnya dilepas pakai celana pendek, yang isinya cat semua, buka baju, ngelukis di Parangtritis on the spot, pakai tangan lagi ya kan? Wah, itu sufistik. Tidak ada halangan untuk kita dengan kanvas nih, jangan sampai ada koas di antara kita. Kuncing. Udah sampai ada kuas di antara kita. Avandi kan gitu. Iya ndak? Ya mungkin karena kita beda paham kali ya. Iya. Maksudnya gini, ketika lu menyebut itu ke sufi, kalau gua masih menyebut maestro.
Ya, gitu. Dan gini. Ya, karena emang Penyebutan aja. Iya, jeleknya kan penyebutan aja. kalau kita bawa Indonesia, makanya tadi gue minta keluar, kita enak hantem-hantemnya. Itu. Iya, benar. Emang hobi nyantem. Beda deh kata kalau kita mau main di lokal ya kan. Emang kenapa bang? Apaan di bang? Ya kan, Iya. ada masalah apa bang? Ya kan, nah bener. itu maksud gue. Karena budaya kita emang budaya saling menghormati. bener. Tapi gue lebih suka tadi menyebut Avandi adalah maestro. Maestro. Bahwa bagaimana kesukaannya dia itu emang udah ngeblending sama dia. Jadi ya maaf kata nih, lu nggak bisa niru. Iya, benar. Bahkan anaknya pun juga. Benar. Mbak Kartika. Iya, maksud gua adalah Direkatkan bahwa garis-garisnya padahal ya. iya DNA friend kalau Iya. menurut Kalau teknologi, garis, ya. ya kan. Benar. Karena itu udah prosesnya panjang Panjang. banget. Bener. Jadi begitu lu ngelihat tayangan itu, ya mungkin gua kayak guru ustadz lu itu kali ya. Lu belajar yang bener dulu, gambar pala yang bener lu, baru lu bisa lu. Iya, benar. Jangan lu main Basket aja. gua injek dulu kalau mesinnya. Basket. Tuh jadi copot lu dulu. Aduh. Itu sih. Gitu, bro. Kembali lagi Iya, nih. iya. Filsafat kan seperti itu. Iya, perjalanannya emang dari situ dulu emang beliau kan soalnya kan. Iya, emang jago friend ini. Itu Anatominya jago. Bentuk segala macam di destroy akhirnya. Dan Avandi kan putra Cirebon itu. Oke. Bukan asli Jogja. Cuma nama beliau besar di Jogja. Putra Cirebon Avandi. Cirebon perbatasan dengan Brebes, Cirebon Barat, Cirebon Timur. Putra Cirebon Avandi. Tapi karya-karyanya nikmatin loh, friend. Avandi gitu. Iya. Salah satunya adalah Matahari di atas Ka'bah. Wah, itu karena dia di sana langsung kan. On the spot. Satu-satunya seniman yang boleh ngelukis Iya. di Dan itu kan sempat Mekah geger. doi doang tuh, friend. Nggak ada dalam sejarahnya yang boleh. KBRI geger. Ada laporan orang Indonesia yang naik haji kok malah melukis gimana? Iya kan? Oh, enggak apa-apa itu. Emang kayak gitu. Akhirnya dijaga sama polisi Arab itu kan. Ya, Gitu. ya banyak view lah. Iya. Kenapa bisa dia begitu ya kan? Dan aku kemarin dapat cerita dari Nasirun. Bapak Nasirun bercerita begini. Avandi itu sebelum naik haji, Mas. Beliau sowan ke salah satu kiai yang ada di Magelang. Oke. Sowan dulu ya kan, Pak Kiai, saya ini mau naik haji nih. Gratis dapat ini. Oh, karena dapat gratis. Kalau Bukan karena dari hatinya sebenarnya ya. iya bisa jadi itu. Iya kan? Karena sufi itu tujuannya bukan hajinya kalau sufi. Iya. Tujuannya Tuhannya. Percuma kita ke sana tapi nggak ketemu Tuhan. Oke. Kan gitu. Terus gimana kata kiainya tuh? Nah, kata kiainya gini. Kata Avandinya, tapi saya ini nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji katanya. Iya, orang Islam saya ini tapi nggak bisa ngaji. Kiainya jawabnya simple. Kamu ini emang nggak bisa baca Quran, tapi semesta kamu baca. Itu kata kiainya. Itu dalam banget, Pak. Oh, itu Kalau- yang menguatkan beliau untuk naik haji akhirnya? Karena semesta dia baca itu. Makanya kan kita boleh, salah satu tujuan saya ke Kalimantan adalah tadabur, Oke. berpikir. Oh, itu. Di Wih, perjalanan- zaman SMA gua ada juga tadabur alam, friend. Nah, Iya kan. Pasti iya langsung kan? ke situ kan. Selama ke Kalimantan, jadi apa nih yang lo dapet nih, friend? Menghormati makhluk yang selain manusia. Sebelum itu enggak loh. Sebelum itu nggak begitu. Karena saya sekedar Makhluk percaya. selain manusia apaan tuh, friend, jadinya, friend? Jadi kita lahir kan tidak sendiri. Heeh. Kalau di Jawa ada namanya sedulur papat kali mau pancer. Jadi kita lahir itu bersama Budi ketawa-tawa si Budi ngerti nih. ya kan? Jadi kita lahir itu bersama saudara 4. Kelima pancer, yang kelima itu adalah pancer atau pusat.
Jadi kita lahir tidak sendiri dan kita tidak tahu 4 itu siapa, pusatnya di mana kan kita tidak tahu. Dan itu yang kita cari. Dan itu yang kita cari. Oke. Udah dapat berapa lu dari 4? Belum dapat sama sekali, masih pencarian aja gitu kan. Itu sih sebenarnya. Nah, makhluk lain itu kan mungkin beberapa orang tidak mempercayai itu dalam artian mistis ya, mistisme ya. Misal kacamata jatuh sendiri ya kan. Ada orang yang mengaitkan dengan metafisika, fisika, secara fisika, ada yang mengaitkan dengan mistis. Kan seperti itu. Dan di Kalimantan itu, menghormati nenek moyang ibaratnya bener-bener. Jadi saya di Ketapang, bertamu ke rumahnya orang Dayak. Iya. Ya kan, rumah tingkat, rumah panggung. Wah, menarik tuh. Nah, naik, ngobrol sama orang Dayak itu. Beliau itu salah satu keturunan dari dulu simbahnya beliau itu yang memerangi Belanda di Kalimantan. Oke. Nah, kita cerita lah. Disuguhin kopi, ya kan? Karena kita ndak ada maksud apa-apa dan itu orang baik, baik. Ndak ada niat mau ini itu, ndak ada nyuguhin kita kopi, emang bener-bener hidangan gitu kan. Ketika ngidangin kopi ya kan, saya langsung minum. Tapi orang Dayak enggak. Dia? Jadi rumah panggung kan lantainya papan ya kan? Iya. Itu kan ada sela-selanya kecil dikit tuh. Iya. Dia tumpahin kopinya dikit. Cerut. Gitu. Biar? Baru diminum. Kasih ke alam dulu. Nah, itu yang dimaksud saya menghormati yang selain kita. Itu udah suatu kesadaran yang luar biasa. Kan Emang seperti ketiap ini selalu begitu? Selalu begitu. Mau makan, minum, apapun. Jadi suatu saat nanti kalau kita lagi nongkrong ada yang dari Kalimantan. Aduh. Gitu. Nah, itulah. Dan bahkan beberapa wilayah itu enggak boleh bawa kopi. Lah lu bilang tadi bawa kopi dari Jawa lo. Enggak, bawa kopi yang udah diseduh. Oh, kopi yang udah jadi minuman gitu. Kopi ini nih. Taruh gelas. Masukin di sini. Kita bawa sepeda, enggak boleh. Oh. Karena ada yang pengen ternyata Pak, bukan kita aja yang pengen ngopi. Karena ada yang pengen, mbok saya dibagiin saya gitu. Kalau kita udah tumpahin dikit, kita jalan lagi baru. Ini jatahmu ya, minum ya. Nah. Lu melakukan itu akhirnya selama di Kalimantan? Enggak juga? Enggak. Karena saya enggak pernah bawa kopi seduhan. Oh. iya. Kalau ngopi ya minum di tempat, habis udah. Habisin, cabut. Dan itu enggak hanya kopi. Kenapa? Enggak hanya kopi yang dilarang. Kopi, ketan, nasi kuning, telur rebus itu enggak boleh. Kalau mau rebus di tempat gitu ya? Habis di tempat? Makan di tempat. Makan di tempat. Oh. Bisa kita bawa, tapi dibagi dulu. Iya. Iya, karena ada yang pengen selain kita. Gitu. Ya, gua sih bisa memahamin ya kan. Apa itu ya spiritualnya lah mungkin. Iya. Cuman kan buat orang modern, Nah, Oh, pasti banyak apa yang- make-nya nih? Ada pasti melanggar mah ada tuh ya? ada. Saya bawa kopi waktu itu. Oh, kecolongan. Enggak sengaja kecolongan. Karena mau dibuang mubazir kata saya kan. Oh, ya kira lu taruh di sepeda. Habisin. Taruh sepeda nggak dihabisin juga Pak. Taruh sepeda. Apa yang terjadi tuh, Pren? Shifter putus. Lu langsung ini gara-gara kopi nih kayak ini shifter nih gitu. Aku nggak sadar. Oh, lu nggak sadar shifter lu putus? Aku nggak sadar. Oh, jadi single speed dong tuh lo ya akhirnya? Single speed. Pas di berat atau pas di enteng tuh, Pren? Di berat. Pas di berat lagi. Orang itu kan jadi tanjakan Bang Jim. Tanjakan berat. Otomatis kita ngoper dong. Heeh. Pas ngoper putus. Waduh, saya bilang selesai. Udah akhirnya nuntun, nyampe di atas, istirahat bentar, habisin kopi.
saya benerin. Bawa serep, Oh, oke. nggak ada putus, nggak ada masalah lagi. Aku baru tahu ketika masuk Kota Sampit. Oh, oke. Ketika ada cerita begitu, sebelumnya saya nggak tahu ada larangan-larangan seperti itu. Oh, sebenarnya pas tadi bilang, oh iya masih ada sambungan Nah dari gitu situ ya. saya ngerasa, saya bawa kok. Hari keberapa lo sampai Sampit, Pren? Aku dari Indramayu Surabaya aja 7 hari. Oh, itu lo goes tuh ya, Pren, ke Surabaya ya? Nyebrang sehari semalam. Banjarmasin 4 hari. Hari-hari ke-15-an lah. Baru putusnya. Ya udah mungkin- begak juga kayak shifter lo, Pren, kalau gue lihat. Bisa jadi gitu ya kan. Dihajar berhari-hari. Iya, sebelumnya kan saya pemikirannya seperti itu. Tapi ya, itu sih menurut orang masing-masing lah ya. Nah, soalnya Menganggap RD itu zaman sebagai gua apa. SMA lah, 90-an Iya. RD-nya. RD zaman lu tuan dulu nih, Pren, kalau gue lihat, Pren. Tuan RD kayaknya. Oh, RD apa tuh, Pren? Itu yang yang belakang cetek-cetekan gitu. kayak kaki walang itu. Ngoper-ngoper. Set. Iya, kaki Grup sekarang walang. semua, ininya doang. Itu yang tuh, ngopernya. yang buat kaki walang. Soalnya gue waktu lulus SMA, ya cita-cita dapat yang itu. Pas lu gue ngeliat lo datang, set ini mah cita-cita gue dulu masih lo pegang gitu. Ibaratnya dulu cita-cita karena paling mewah loh. Iya, benar. Ya itu sih salah satu. Kalau saya ndak begitu mementingkan sepeda ya. Maksudnya itu ya penting sih sepeda dalam artian untuk mengurangi trouble ya kan. Tapi selagi masih bisa ngapain harus diganti. Dan sekarang itu sepeda udah seakan-akan dewa, Pak. Masa sih? Oh iya kalau di dunia persepedaan. Gue menganggap sepeda itu netral, friend, udah lebih enak. Jangan jadi dewa lah ya. Jadi netral lebih asik. jadinya. Bagusan netral, Jim. Iya, tapi beberapa orang ada kan gitu. Makanya udahlah nggak usah banyak inilah saya bilang. Saya pakai 6 speed aja sampai ke Ini 6 ya? Kalimantan. 6. Iya bener sih. Gitu. Dulu juga 6 tuh bengkengnya. Emang ketahuan sih, Jim. Ini sepeda emang dipakai buat Badak emang, friend. Gitu sih. pekerja keras kalau ini bentuk kayak wah. Gue ngeliat juga pas ketemu dia, buset disiksa mulu nih orang kali ini. Iya, bener, Makanya gue bener. foto nih sepeda. Bener. Dan iya bener. Nggak persiapan deh, nih sebelum lo mencari, ya lo kan kayak mencari jati diri kan ibaratnya Iya, ke bener. Kalimantan ya. Bener. Persiapan lo seperti apa, friend? Soalnya gue lihat itu ada temen dari Bangil 4 hari ke Jakarta, si Rian itu. Iya. Wah, lu lebih santai sebenarnya kan, goesnya kan? Santai. Santai tapi memakan waktu yang lama. 77 hari, Pren. masalahnya. Bener. Persiapan lu seperti apa? Itu kan badan didera banget kan ibaratnya. Kalau persiapan fisik harus ya. Jadi sebelum saya berangkat minimal saya 1 bulan itu harus full nyepeda. Oh, oke. Oke. Kemana-mana harus pakai sepeda gitu. Udah diinin dulu, dipanasin dulu nih sendi-sendi ya. Dan seminggu sekali harus naik nyepedanya harus Naik ini maksudnya, nanjak? nanjak. Oh. Entah kalau Target tiap harinya berapa tuh biasanya? kalau hari-hari biasa 25 kilo aja. Enggak. 20 kilo aja. Enggak maksudnya kan itu 3 jam kan 3 jam udah selesai gitu kan ya. Kalau hari Minggu baru kita panjang tuh. Berangkat pagi. Seberapa panjang tuh, friend, kalau latihan, friend? 50 kilo 70 kilo PP. Iya. Itu mau udah touring juga sebenarnya. Ya, iya. Iya. Sebulan itu kayaknya udah sampai Kalimantan tuh, friend. Cuma latihannya kan di situ. Ya di situ. Terus yang kedua soal perbekalan, ya kan? Wah, ini paling penting nih Nah, sebenarnya. ini saran aja ya Logistik. kan? Saran aja, kalau melakukan perjalanan sebaiknya ndak usah tiba-tiba. Oh. Jadi saya kan dalam waktu 1 tahun pasti saya jalan. Entah kemana, entah berapa bulan ya kan. Mau udah touring-touring sedikit, ini, sepedaan juga tuh? Sepedaan juga. Dan itu kan, jadi saya setahun itu mesti punya tabungan. Jadi tabungan setahun saya habisin 3 bulan, pulang kerja nabung lagi gitu kan. Oke. Nah, ini boleh kita tahu nggak sih, ini lu bekal lu berapa duit nih, friend, sampai ke Kalimantan, Bro? Berapa ya? 5 juta aja nggak mahal-mahal. Kerja lu cukup keras dong untuk itu ya? Iya. Lu kerjaan lu apaan? Berarti lu kan baru kuliah tapi udah. Dulu pulang dari Merauke ya.
Oh, kan lu pandemi. Papua udah berarti? Alhamdulillah. Sepeda juga itu, Pren. Ntar aja dulu. Iya. Oke. Nah, Terus? pulang dari Merauke kan pandemi. Heeh. Wah, udah pusing. Ada bos di Jogja buka kafe cabang baru. Cobalah ngajuin lamaran ya kan. Akhirnya diterima. Saya kerja 7 bulan di situ. Gaji pertama masuk 3 bulan 1 juta. Seterusnya 1.200.000. Naik. Buset, itu lu nabungin lu tiap hari ngapain lu itu? Irit banget dong lu hidupnya. Enggak irit juga, Bang. Di Jogja itu kan murah apa-apanya. Kita tidur udah di situ, makan di kafe, tidur di kafe, ngopi apa. Jadi uang kita cuma buat rokok, beli kebutuhan sehari-hari, sabun dan lain sebagainya. Gitu. Jadi emang udah ada celengan khususnya di situ. Lu jarang ke disco tandanya nih ada apa? Iya lagi PSBB juga ngapain ke disco? Iya. Iya kan? Di Jogja malah yang ke disco bukan orang Jogja, Iya bener. orang luar. Loh, kita Daerah ngapain Prawiro ke disco, Pren? Taman ya kan. Iya, kalau Jogja kentalnya kan dengan warung kopi sebenarnya. Oh iya, paling enak nongkrong di Jogja. Dan kopi itu kita ngopi pasti produktif kayak gini kan, ngopi produktif namanya. Masuk produktif ya, Pren ya? Produktif. Pembelajaran, belajar bareng. Kalau bahasa Sinau bareng lah. Apa Kita sih, mah Nam? nongkrong, kita nggak pernah pembelajaran sebenarnya ya. Secara tidak langsung. Oh, Kita juga, mungkin kita nggak sadar kali. Nggak sadar. ya. Iya. Karena bener. kita nggak sadar kalau kita lagi nongkrong. Iya. Bang, saya kalau nonton YouTube-nya sampean itu kan, nonton, oh iya, dari musisi dan lain sebagainya, itu saya ambil inti-intinya apanya itu. Oh, jadi gini. Ada Pren emang intinya, Pren. Ada. Jadi dari obrolan kan terlahir sebuah kesimpulan. Nah, Sampean ngobrol sama siapa, lahirlah sebuah kesimpulan dan itu kesimpulan saya. oke, masing-masing lah itu ya. Iya. Kesimpulannya apa? Ya banyak macam-macam kan, tergantung bintang tamunya, Pak. Iya. Gitu. Bintang tamunya siapa dulu ya kan? Udah kita mau ketemu ya udah seneng, Pren. Oh, Oh iya. Pren ada kawan gout nih, kawan baru dari Indramayu ke Jogja, via Kalimantan udah gini-gini. Wah, gila juga tuh orang. Dan Gitu doang. dan gini ya. Saya itu salah satu orang yang pede. Maksudnya pede itu saya menganggap tidak ada sekat. Semua orang tidak ada sekat. Dahsyat tuh, Pren. Saya sama Bang Jimmy, Bang Malau. Maksudnya sekat ini ya. Sampean misal bisa dikatakan punya ratingnya tinggi, saya enggak kan gitu, saya enggak ada. Dan Loh, itu udah sekat sendiri, lu ngomong sekat akhirnya. enggak, itu kan enggak ada sekat, maksud saya enggak nganggap sampean artis kan gitu. Lah siapa juga ya? Artis seniman. Iya. Bukan entertain. Artis seniman loh. Itu selebriti, itu kan, yang entertain itu. Beda kan. Oke, terus? Gitu. Saya DM beliau. Oke. Taunya dibales, Pak. Oh, lu nggak ngarep dibalas juga? Enggak ngarep. Wah, lu berarti emang eksperimental doang nih. Iya. Tes Dadedo masa bodoh. Nah, itu. Bener. Karena enggak. Saya Oke. melihat beliau ini beda dengan seniman Jakarta lainnya gitu. Widih. Bener. Apa di mata lu apa emang seniman Jakarta itu apa? Ya enggak lah, enggak usah itu. Lu yang ada sekat sekarang lu nih. Sementara tadi lu ngeliat kita nggak ada sekat. Enggak, maksudnya bukan sekat itu, Pak. Sekat secara pemikiran itu loh. Oh, ya pemikiran ngapain disekat lagi? Iya, maksudnya ada orang yang beda gitu loh. Oke. Kan pasti gitu ada. Iya enggak? Iya, bukan. Kalau gua sih ngeliatnya, ketika pemikiran lu sekat, dia bakal numpuk, mampet, bisa Ya, meledak. Benar. Ketika disekat. Ketika disekat. Makanya harus dibuka. Iya, benar. Kerannya dibuka. Iyalah, mungkin ada kontak lain lah dengan beliau selain kontak Instagram. Loh. Menemukan kontak itulah. Kontak itu apa ya? Hubungan. Iya. Ya orang gua juga tadi kebetulan kali kita syuting di tempat kawan SMA gua nih, Jin. Lu nanyain. Bintang tamu lu siapa nanti? Iya. Itu dia, gue juga kagak tahu. Loh, lu kok bisa bintang tamu lu kagak tahu? Ya bagaimana dong? Justru kita pengen cari tahu nanti. Kok gitu? Bener. Makanya ketika lu datang nih kan, wah lu ngomong ngoceh panjang lebar ya kan, wah.
singit nih anak nih lama-lama nih gue Nggak perhatiin. apa-apa, Nah Pren. itu di dalam benak gua tuh kalau gua ya kan. Iya, Umur singit 21, Pren. Ya. Bener. Ngomong pas lagi singit-singitnya. Apa? Nih kalau gua nanya agak tajam dikit nih ya kan. Iya. Cewek lu anak mana, friend? Enggak ada. Masih konsisten. Enggak ada. Masih keras nih, Pren, ibaratnya, Pren. Tapi ini ya, aku maunya tuh cinta itu kan enggak tahu kita. Wis. Ya kan? Enggak bisa dipaksa. Gitu. Jadi saya menganggap perempuan itu adalah maaf ya agak berat ya. Menganggap perempuan itu adalah sebagai perwujudan lain Tuhan yang paling komplit di situ. Oh, gua paham nih, Pren. Perwujudan paling komplit. Iya. Kayak gua waktu itu kita Danila lah. Baru gua paham tuh, Pren, pas Iya, ngobrol. iya. Jadi di situ kita melihat keindahan. Betul. Gue juga pas lagi sama Danila, pas lihat Danila enak, pas lihat dia jadi empet jadi. Iya kan? Di situ kita melihat keindahan kasih sayang dan lain sebagainya. Kasih sayang seorang ibu kepada anak. Ya, dan gue juga lagi membayangkan ada Danila di tengah kita ini nih. Kacau kalau ini. Enggak apa-apa. Pemikiran, Pren. Iya, Gak ada sekat gitu. Nggak ada Itu. Enggak, ini banyak yang cerita di Kalimantan itu ceweknya kece-kece, Pren. Bener. Gimana kalau pendapat lo waktu itu? Ya emang bener. Wih. Berarti udah bisa ngeliat perwujudan Tuhan dong berarti. Iya. Tapi dalam kacamata apa dulu? Kalau saya masih kacamata nafsu, belum kuat. Ya yang penting anak muda harus punya nafsu, Pren. Nah itu, nafsu kan berbagai macam ya kan. Kalau gak ada nafsu mana bisa gegoes Nah, sampai Kalimantan, Pren. Ayo, Ya, makanya saya bilang tadi, nafsu ada banyak macam nih. Jangan betis doang dikerasin, Pren. Kampung tengah juga. Oh. Ya kan? Kampung tengah ya. Ponakan, Itu titik ponakan. sarap itu. Ya buat apa keras betisnya? Aduh, iya. Ah, lembek loh, tergitu. Aduh, iya. Nah, di Kalimantan yang paling ya kita pasti tahu lah, Pren. Iya, benar. Gue nggak sebanyak lo ketemu daerah di mana-mana. Iya. Tapi ada kota-kota yang gue bilang, wah kota ini ceweknya kece-kece, negara ini ceweknya kece-kece. Ada juga negara yang susah nyari cewek kece juga ada gue tuh pernah. Benar. Itu kan udah nongkrong di mallnya, kok gak ada yang kece? Pernah juga gue, dia pengen buru-buru pulang. Nah itu kalau dari lo di Kalimantan di mana tuh, friend? Yang menurut lo, ya ini dia keindahannya Kalimantan di sini nih. keindahan Kalimantan itu ada dari Pontianak menuju ke perbatasan Malaysia. Oh, lu sampai ke perbatasan Malaysia? Alhamdulillah sampai. Berarti yang lu sebut cewek-cewek Ponti tuh, friend, kayaknya tuh, friend. Iya. Pontigor sama memang. Pontigor. Dan dan saya di sana tuh baru tahu ya kalau dari temen sih taunya. Dia kan orang sana asli ya kan. Sini gampang mas kalau dapetin cewek, nggak usah aneh-aneh. Yang penting sana mau kita mau oke gitu. Ya, di sini juga begitu kali. Enggak maksudnya kan enggak kalau misal di Jogja nih ya. Kalau kita mau dia nggak mau. Enggak kalau di Jogja kan gini. Oke. Naiknya apa? Ya kan? Ganteng apa enggak? Oh, oke. Good looking apa enggak gitu. Wah, sebenarnya kan bukan begitu, friend. Naiknya apa? Oke, sepeda. Iya. Ganteng apa enggak? Wah, nggak biasa. Tapi pas dilihat speak-nya jago. Ah, bisa juga, friend. Benar. Bisa ngeboncengin di Iya. top ya enggak? Sini aja. Iya. Ya, enggak? Wah, kita Speak lihat. bacin. Ya. Speak bacin. Speak senian itu, friend. Nah, ya maaf nih. Iya. Biasanya kategori kaum-kaum filsafat lebih pandai merangka kata, Ya, mengaburkan makna. benar. Yoi. Kadang-kadang kalau yang pinter bisa mengelabui makna itu. Makanya sebetulnya kalau orang filsafat ketipu itu lucu. Orang filsafat harusnya nipu. Waduh. Lu jangan masuk ke tanah sentul dulu nih, friend. Jangan ke tanah sentul. Enggak, friend. Bukan itu maksudnya. Iya. Ini masih area speak ini, friend. Real speak. Makanya kan kalau ada temen ya kan, temen kelas curhat, wah saya habis ketipu nih, wah goblok orang filsafat kok ketipu, saya bilang.
Nah, biasanya nipu wanita itu bisa-bisa. Itu Iya, lagi pada ya. gitu. Iya kan? Walaupun orang filsafat tuh ya apa ya? Nggak seaneh yang orang pikirkan. Enggak lah, dia punya kemampuan untuk bersenggama kata. Iya, Wih, benar. anjay. Iya, Senggama kata. senggama kata. Lu senggama aja terus sama kata-kata. bener. Ini gue ngeliat kan di sepeda lo tempelan stiker komunitas banyak banget, tempelan prat sampai lo datang ke Elephant Trees, tempatnya si Arizona juga. Iya. Bos, dia lo nempelin tagging lagi. Waduh. Ini gimana sih lo sama komunitas setempat gitu? Itu emang lo disambut kah lo atau bagian apa lo mencari mereka? Kalau disambut sih enggak ya Bang. Jadi dulu kan di Indonesia kan ada komunitas sepeda gitu kan. Dan mereka itu setiap tahun kalau sebelum corona itu mengadakan jambore. Oh, jambore sepeda touring nih ya? Iya. berarti? Oh. Jadi ketika jambore kita ketemu yang dari mana-mana nih. Iya. Termasuk yang dari Kalimantan. Lo udah ketemu sebelum Udah. pandemi? Oke. Jadi udah berjaringan nih ya ibaratnya? Nah, besok mampir lah Mas, gue kesana ya kan. Oke, tukeran Facebook, nomor WhatsApp, Oke. rancang rute, berangkat ketemu di sana kan gitu. Dan saling menjamu. Saling menjamu, bener. Karena gue dapet cerita juga dari Arizona tuh sama lu kan kemarin. Iya bener. Apalagi gue pakai minion lo Jim lo berapa Ah, kilometer dijegat orang. bener. Berarti sampai sebegitu dicegat sama orang minion lagi. Gitu. Lo selama ke Kalimantan ketemu gitu nggak sih? Dicegat di rute mana sama komunitas? Kalau dicegat enggak, sebetulnya kita udah WhatsApp-WhatsAppan gitu. Bahkan saya belum turun dari kapal, udah ada yang telepon. Wasek. Di mana Mas? Oh ini kapalnya belum sandar, saya bilang. Bentar lagi. Oh ya udah. Saya tunggu di ini ya di bawah kata di pelabuhan. Dijemput pelabuhan. Turun di pelabuhan udah ketemu. Itu komunitas apa, Pren? Komunitas sepeda tua sih itu. Sepeda tua itu Ontel. Oh, ontel. Ontel. Karena dulu saya anak ontel. Mainannya sebelum sepeda ontel. touring gini anak ontel. Anak ontel. Dan ontel pun saya pakai touring. Sepeda lipat nggak masuk. Sepeda lipat belum pernah pakai. Kalau dapat endorse mah nggak apa-apa. Iya. Atau yang dapetin 7 juta. Susah ini. Terus itu lah. Jadi ibaratnya lu berhenti di setiap kota tuh ada shelter-shelternya ya udah ketemu Ada. ya. Udah ada ininya, jejaringnya dia aja. Iya. Dan setiap kota kan pasti ada base camp. Itu yang lu tuju sebenarnya base camp itu. Iya. Halte-haltenya lah kita sebut ya. Dan kalau misal di suatu kota ndak ada anak sepeda, itu linknya kalau ndak anak motor, pecinta alam, Itu Tetap ketemu juga. tetap ketemu. Oke. Karena saya suka ini juga pecinta alam lah, Naik gunung juga nih lo nih. tapi nggak betul-betul mencintai. Iya jangan, nanti ke bawah hati. Iya, purpala ya, pura-pura pecinta alam. Purpala. Oh, kawan juga pernah ada itu ada. Itu yang baju merah dulu ada. Dalam rangka kita menyebutnya. Oh, iya. Episode dalam rangka. Apa lah. Nih kuat aja nih. Lu tadi udah bilang sempet udah ke Papua. Ke Indonesia ke pulau-pulau mana aja yang udah sempet jelajahin, Pren? Sumatera, Sumatera juga udah alhamdulillah. Jawa, Jawa semuanya nih. Jawa kalau semuanya sih mungkin belum ya, beberapa kota. Cuma dari ujung ke ujung sudah. Set, hanya Panarukan lah kata kasarnya tuh ya. Iya, kata kasarnya itu. Terus NTB, Nusa Habis. Tenggara Barat, dari Lombok sampai ke Bima, Sulawesi dari Makassar ke Manado, Maluku Utara, Ternate, itu banyak pulau-pulau kecil tuh. Lu jalanin juga tuh. Iya, Sepeda semua. sepeda semua. Wanceng. Terus Halmahera Sulawesi belum nih berarti. sudah. Oh iya Sulawesi ya, Halmahera ya. Itu kan saya ke Maluku Utara lewatnya Sulawesi. Yang belum NTT. Oh, NTT yang. NTT. Iya, katanya sebelum ke Kalimantan lo udah ini ya, Sabang Merauke lah ibaratnya rute lo ya. Iya sih, Sabang Merauke. Cuma itu kan enggak. Orang mengira kan Sabang Merauke itu 34 provinsi. Heeh. Ternyata Ternyata kan saya enggak.
Berapa yang provinsi? penting start Sabang, finish Merauke, ya kan? Oke. Gitu. Nggak harus 34 juga ya kan? Iya. Ya, Tapi melewati lah. Itu kondisinya lu pakai apa waktu itu? Belum pakai ini kan? Belum, masih pakai ontel itu. Single speed dong. Single ontel, serius lo? Bener, aku ke Parapat naik ontel ke tempat sampean itu. Samosir itu. Makanya ketika turun dari ferry Ya. Danau Toba, ya kan, goes, ada anak SMP pulang, naik angkot sampai di atas ya kan. Lagi Naik Pulau goes, Samosir lah tuh. Iya, mereka teriak, halo Jawa, kata dia. Kok tahu saya orang Jawa sih? Kenapa ya orang ini kok tahu saya orang Jawa? Mungkin era pakai ontel. Oh enggak, mungkin dia ngeliatnya kayak wah Arswendo nih. Cokau nih. Tapi emang jarang ya di Medan itu ontel jarang ya. Banyak. Banyak. Oh banyak ya Siantar sebenarnya kan. dulu ada ojek ontel. Banyak. Oh banyak juga padahal Iya, ya. bener. Banyak. Ya, Ini lebih ke wajah kali my friend nih emang. Bisa jadi. bukan. 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 Kadang Iya enggak, doi kan kurang persegi, friend. Kalau bukan. persegi. Kalau gua ngeliatnya ini, Fred. Ngapa? Kemampuan orang seberang sana menganalisa bau cepet. Oh. Wah, Wih, udah secara- filsafat lagi nih. Iya. Analisa. Oke, bau gimana? Ya, Bau kayak kucing nih. Push, beda nih ya kan, makanya pasti dari depan dia ketika kita menyebut motor tuh. Motor. Iya, Mobil kan motor di sana disebutnya. Motor kalau Mesin enggak itu motor. auto. Kereta. Kereta. Nah, ketika lu di depan tuh, baunya beda nih. Makanya begitu nyampe samping, halo Jawa, ya. Ya. Iya betul, saya kaget. Di tayangan Tapi, ini, sekilas ntar disangka rasis itu pasti ya. Oh, ragu Iya, sama iya. rasa masih sama kok. Iya, makanya. Masa gimana rasis? Heeh, Rasa sama. Cuma Tapi saya nggak gitu ya? Enggak. Oh Jawa, Enggak deh. Lalu ibaratnya ini dari start dari mana? dari Sabang. Enggak ya dari Sabang itu Parapat dia. startnya kan dari kampung lu kan dari Enggak, saya naik pesawat ke sana. bawa sepeda. Sepeda udah berangkat duluan. Oh lo paketin. Heeh. Wah. Saya terbang, turun di Banda Aceh. Kuala Namu. Oh, dari Aceh. Udah ada temen yang Dari nangkep lah situ. Sabang ya. Udah. Oh gitu. Udah. Nah, dari Banda Aceh 2 hari keliling kota Aceh dulu, Oh, enak. baru naik ke Sabang, nyebrang lagi kan itu di Pulau Weh. Sebenarnya ada pulau paling ujung, lebih ujung dari Sabang, Apa tuh? Pulau Rondo namanya. Wah, udah kayak touring namanya tuh Rondo. Itu ndak ada penghuninya Pak. Buset ya. Ada TNI aja, di banyak ular kaitannya gitu. Lu ke sana atau Ndak, diceritain nih? diceritain. Saya ndak berani ke sana. Dan nggak tahu akses ke sana itu dari mana, lewat mana. Dan itu katanya harus sama TNI sih kalau ke sana. Oh, Wah, itu agak, Gitu. ya bisa jadi ada sesuatu lah. Benar. Kalau udah begitu. Pangkalan tuh ya. Oh, kalau Medan Pangkalan Berandan tuh Pangkalan. Nah, Pangkalan Berandan, bener. Oh, lu juga ke Pangkalan Beranda? Pangkalan Berandan lewat. Wah, gila lu. Secara soril nih anak nih. Jatuhnya emang lama di jalanan lu ya. Iya, bisa jadi mungkin seperti itu. Nah, Lu mesti Nurkolis Topan nama lu berarti jalan dulu jalanan. Tuh. Iya kan? Aduh, Nurkolis Topan. Tapi Nurkolis Majid juga pantas sih. Boleh baunya lu ini. Kalau nggak Nurkolis Majidi aja kalau nggak. Majidi dong. Nah, pengen gua tanya juga deh. Lis, ke lu Lis. Dari rangkaian perjalanan lu itu, kita nyebutnya pengarsipannya ada nggak itu? Atau kalau anak sekarang kan dokumentasi. Iya. Ada Penting sih, Pak. itu. Ada, cuma kita sedikit keterbatasan di dokumentasi. Maksudnya nggak pakai kamera, nggak pakai apa, seadanya aja. Pakai apa? Pakai Pemikiran. HP, pakai HP. Pakai pemikiran. Lah, saya tahu kayak filsuf ya nggak? Pemikiran. Iya, saya pakai HP. Jadi lu gimana kita mau tahu? Semua ada di sini. Iya. Kas lu. Berarti lu dokumentasin di audiovisual dan tulisan. Tulisan juga, Oh, lu punya blog ya? punya blog. Blog lu apa sih, Pren?
Holy Cyclist. Holy Cyclist. Ada linknya di IG itu. Soalnya agak sulit tulisannya. Holy-nya ini kayak apa? Suci. Sepeda suci gitu kan? Enggak juga. Holy Cyclist. Holy apa Holy? CHOLIES. Oh, coli. Naik sepeda sendiri. Aduh. Itu ejaan Yunani. Ya kan, ejaan Kalau udah Yunani. pakai L lo jadi penyanyi akhirnya, bukan coli lagi. Holil jadinya. Iya. Ini kalau dari analisa gue, lo jadi Sabang sampai Merauke, Kalimantan skip nih ya ibaratnya. Kalimantan skip, NTT skip, Ambon skip. Jadi ini PR lo NTT Kalimantan sama Ambon. udah. Kalimantan udah, walaupun enggak semua. Oh. Curiga sih lama-lama sih. Negara jiran ditembusin juga nih friend-nya kan. Ada rencana lo, Bre? Negara jiran tuh mana ini? Tetangga. Oh, ASEAN dulu lah. ASEAN dulu. Ketika pencarian jati diri lu masih belum ketemu juga ya kan. Ya mungkin sih ada, tapi saya enggak terlalu memaksakan. Oke. Gitu. Soalnya Selagi ya kalau asumsi gua nih, bisa jadi sampai tanah Mekah nih kayak doi. untuk Mekah saya lebih baik naik pesawat. Kenapa, Bre? Iya, karena negara-negara konflik susah ditembus. Oke. Ya, saya nggak mau ambil ribet lah. Ya. Saya masih mau hidup. Banyak negara Gitu. konflik ya sih ya. kalau Iya, ditembus benar, ya. benar. Dan untuk adatnya sana kan beda. Saya diajak aja beda kok. Gitu. Nah, apa tuh karena, bedanya? karena kalau gua kan ngeliatnya begini, Lis. Ketika kita mengenal seorang maestro Afandi bisa melukis di depan Ka'bah. Iya benar. Kenapa saya Kelak tidak bisa bersepeda bisa di sana? jadi ada seorang manusia ya kan, orang Indonesia ya. Bersepeda ke Arab. Iya. Itu udah ada. Dalam- Orang Indonesia. Naik sepeda ke Naik Arab. sepeda. Bush. Orang Malang. 12 bulan sama istrinya loh. Naik sepeda yang tandem tuh, Bang. Oh, sepeda tandem. Oh, yang kayak film Dono ya. Iya, benar. Langsung rusak framing ya. Ya. Iya Langsung komedi. Iya. Romantis banget itu ya, sepeda tandem. Iya. Sampai Mekah lagi ya kan. Oh. Dan itu uniknya Lewati negara konflik juga dong. negara konflik dan dia harus naik pesawat. Ketika melewati negara konflik itu. Oh ya, di skip dulu gitu Skip. Skip naik pesawat turun di India. Dari India baru gue lagi dia. Kok. Itu. Dan Keren. iya, Lu itu suka tuh. Keren tuh. itu unik tuh. Istrinya udah divonis dokter nggak bisa hamil. Oke. Tapi begitu selesai umroh, mereka melanjutkan perjalanan ke Mesir, hamil istrinya. Puji Tuhan. Iya. Itu kan luar biasa itu. Ketika lagi touring tuh ya. Ketika lagi touring. Wah, itu kali emang adrenalin jadi beda kali Iya, feelnya. benar. Ya, Lebih sukacita jadinya. Benar. ya kalau gue sih lebih pada logis, friend. Logis apa biologis? Karena udah terbiasa, dorongannya lebih kenceng mungkin, friend. Tembakannya lah. Tembakannya. Strongkey, friend. Iya. Aduh, iya benar. Banyak menembus sel-sel. Yang mungkin kemarin-kemarin ya kan. Iya benar. Asaib ya kan. Benar. Dan sebetulnya banyak sih yang lebih gila dari saya gitu kan. Dalam Ya jangan diadu gila dong, friend. Nah, nggak ada habis ntar kalau adu-aduan gila. Lu milih-milih kata suka kejeblos sama temen gue. Gue berapa kali emang kejeblos, tapi ya udahlah lu ya. Iya benar. Udah gue baptis jadi temen mau ngapain? Aduh, benar. Makanya saya kadang kalau ngomong sama orang begitu agak hati-hati. Ya nggak perlu hati-hati, friend. Jeblos lo toyor aja. Kalau gue udah adu gitu udah dikejeblos nih, gue toyor abis ini udah gitu aja udah. Iya, benar. Nah ini kalau yang perjalanan dengan ontel nih ya, sebelum perjalanan ke Kalimantan. Bush, jadi begitu tuh. Udah trademark lu, friend. Gue paling demen pas lo udah sampai ke Papua, nyampe dong tadi. Alhamdulillah. Nah itu gimana tuh bedanya dengan di Kalimantan?
Kalau saya setiap kota memang memiliki identitas masing-masing sih. Iya. Jadi itu tidak bisa dibedakan mana baik dan mana buruk. Oh, oke. Lu ketemu juga komunitas-komunitasnya di Papua? Papua lebih tepatnya bukan komunitas sepeda, cuma motor sih. Oh. Dan, iya, pokoknya kan di sana image-nya gini, siapapun yang jalan itu inilah rumah orang-orang jalan gitu kan. Base camp-nya mau lu anak motor, mau jalan kaki, mau naik sepeda, udahlah sini singgah. Ada semacam rumah singgah juga. Nah, Ya, gitu. ya. Dan disitulah saya mulai terbuka. Oh ini perbedaan yang bisa menyatukan kan gitu. Asik, keren loh. Iya. Ini padahal kalau gue kan, ketemu orang baru, bagaimana adaptasinya tuh cepet lo adaptasinya Iya, itu Pren ya? bener. Nih tipikal ini, friend. Kalau gua sebut ada satu kata yang paling sering gua sebut, Pren. Apa tuh, Pren? Intel. Saya jadi dikira Intel, Intel. Sempet dikira Intel. Rambut lu lagi gondrong belakang kali, Pren, waktu itu. Belum kontrol waktu itu. Jadi Lu disangka Intel. Di kota mana? dari Merauke mau ke Sota. Heeh. Sota itu kan kecamatan paling terakhir ya, perbatasan Papua Nugini. Jadi itu Taman Nasional Wasur. Itu, lu berdua kan waktu itu kan? Ke Papua sendiri, Oh, Sumatera berdua. oke. Nah, Taman Nasional Wasur itu jalannya lurus, gersang. Nggak ada warung, nggak ada perumahan, 60 kilo. 60 kilo. Air mesti banyak tuh ya di bawah ya. Iya, los pokoknya itu. Habis itu ada ini orang-orang yang ngambilin kulit kayu buat dibikin tas noken itu. Heeh. Nah, itu kan dari kulit kayu tuh. Untung noken dulu, kalau noken beda. Nah, habis itu lagi istirahat ditanya, Mas ini dari mana? Dari Jawa. Saya bilang, kok bisa jauh-jauh ke sini naik sepeda? Ya, saya lagi ini aja, saya bilang. Jelajah Indonesia, saya bilang. Ingin tahu perbatasan, saya bilang. Oh, Mas ini Intel kah? Langsung tembak langsung. Intel kah? Mas ini Intel kah? Oh, bukan, saya bilang, bukan Intel, saya enggak. Bukan Intel, saya bilang. Saya pelajar, saya bilang. Iya, saya pelajar bukan Intel. Itu 2000 berapa ya, Bren? 2020. Oh, udah zaman PSBB ya? Maret. Awal-awal Maret tuh. Ya benar, awal-awal baru pengen PSBB. Iya, benar. Udah kan PSBB kan Februari. Maret. Oh, sebelum ya? Jadi Papua tuh telat PSBB-nya. Loadingnya tuh telat nyampe Ya, sana. waktu Indonesia Timur. Iya, waktu Indonesia Timur. Viralnya lama ke sana. Padahal mah duluan dia aturannya kan. Iya benar. Tapi datangnya dari sana, dari barat datangnya. Jadi emang pandemi itu melalui akses informasi sebenarnya. Benar. Kayak, Emang macam-macam sih di jalan orang-orang yang saya temui, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Dan dari situ saya tidak bisa menjudge ini baik, ini buruk. Jadi ya netral aja, gitu. Jadi ya emang itu adalah suatu adat mereka gitu kan gitu. Misal ada yang sukanya minum tua dan lain sebagainya, dilapo, itu tidak buruk menurut mereka. Menurut kita aja orang Jawa yang tidak mempunyai adat seperti itu, kan gitu. Orang Batak ngomongnya keras ya kan, wah teriak-teriak. Keras itu kan belum tentu jahat. Bisa aja orang ngomongnya lembut tapi jahat, ya kan? bukannya jahat, dia ngetes dulu biasanya. Iya. Aduh, ya jadi gitu. Saya mematahkan itu loh. Mematahkan mindset yang mengganggu pikiran. Apa oh tadinya iya emang ya? sama lu udah keset seperti itu lah. Iya, apa iya ya orang Batak ini galak-galak saya bilang. Keras-keras, enggak. Baik-baik. Saya ditawarin sholat di gereja, Pak. Oh iya. Di Parapat. Jarang masjid situ kan. Iya, di Parapat. Parapat. Tapanuli Utara. Tapanuli Utara emang. Buset. Kues Kapolsek kagak nemu ya kan. Oh, ketemu Kapolsek. Korambil nggak ada. Oh. Nggak ada. Oh, justru tidak ada, iya. Iya. Udah jam sholat. Lo lagi nanya ini, lo nanya mau sholat. Waduh Mas, nggak ada mau sholat di sini Mas. Masih jauh mau sholatnya, adanya di sana. Waduh, saya bilang gimana nih? Barat kemana Bu? Oh barat sana. Udah lah,
dapatnya aja bilang kan. Gelar aja langsung. Gelar langsung. Dahsyat nih, Bang. Canggih lu, Ren, canggih. Benar. Itulah. Jadi orang kalau lebih sering jalan lebih mengetahui perbedaan sebenarnya. Nah, ini kalau balik lagi membaca alam nih. Gue yang dapet nih dari temen nih, dia di Kalimantan. Dia kayak gini. Di Kalimantan dia sampai bisa mencium nih, anak hujan nih dikit lagi nih, wah panas nih hari ini. Iya. Lu bisa mendapatkan momen-momen seperti itu nggak sih selama perjalanan? Lu udah menempuh berbagai ini kan, kejadian kan, berarti. Suruh sampai stop itu nggak sih, Pren? Belum sih Bang. Kalau itu belum bisa ya. Walaupun ini mendung bisa jadi nggak jadi hujan. Wah lu udah ebit nih Pren kalau gitu. Pren. Iya. Mendung tak berarti hujan. Iya. Kawan gue juga bilang begitu, jadi gua mendung gini masih bisa jalan karena dia mencium, Pren. Benar. Yaudah jalan yuk. Belum setajam itulah penciuman saya. Kalau gue tanya kan, kalau hujan apa? Lu bau tanahnya terasa nih, sampai maju jauh-jauh. Ngapalin bau tanah dulu. Aduh, iya benar. Kalau udah terasa bau tanah itu, aduh. Kok gini-gini. Gua menariknya sih adalah kalau gua masuk kepada kesimpulannya nih tentang perjalanan menuju jati diri mencari yang lu lakonin sekarang, mengingatkan gua sama ini, friend, alkemis. Oh, oke. Berat alkemis. Cerita alkemis nih ya. Iya, benar. Sejauh-jauhnya lu melangkah, ternyata diri lu ada di tempat ari-ari lu ditanam. Benar. Ya itulah. Ketika kita sibuk mencari Tuhan ya kan, kesana kemari, sampai ke Mekah pun tidak ketemu. Ternyata Tuhan ada di hati kita. Wah. Dekat. Kenapa jauh-jauh ke sana kan gitu? Coba tadi setel lolong nih Jo, abis ini nih enak nih. Background songnya lolong cakep. Jembatan batu di sebelahku diam. Sama batu ngobrol. Benar. Bahkan memaknai karyanya Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Waduh, dia banget tuh. Wih, novel sufistik itu. Karya sastra sufistik. Di mananya? Hayati itu kan cuma hanya simbol. Wih, ini Dari- oke nih. Dari siapa? Lakinya Hasanuddin, siapa? Seorang Samsudin apa pencari Hasanuddin? Si Samsudin? Hasanuddin ya? Itu dia tuh. yang mencintai Hayati. Enak. Iya, itu saya mengenalnya itu. Buya Hamka cuma memfiksikan saja. Oke. Ya emang takutnya agak deh, selang-seling nih ya kan. Benar. Karena kan biasanya kan ada Mustafa Lutfi, Anwar Lutfi kan sebenarnya kan. Benar. Jadi jangan ke Buya Hamkanya sebenarnya Iya. nih. Benar. Ketika ada Magdalena, Magdalena. Benar tuh. wah, tipis-tipis suara hujan nih, friend. Kayak udah bau tanah nih kayaknya ya. Betul. Belum kelar lagi nih. Iya. Oke, yang PR lo kemana lagi nih, Pren, yang mau lo ini? PR ke NTT sih Bang. NTT nih. NTT, insya Allah tahun depan lah. Nyari-nyari liburan lagi. Oh, udah lo canangkan juga dong nih ya, Iya, nabung, iya, kerja, segala Udah macam. mulai nabung dan kerja. Ini jadi balik ke Jogja apa ke Indramayu lo? Ini ke Indramayu dulu. Ke Indramayu dulu. Baru ntar paling Novemberan lah baru ke Jogja. Sedap loh. Jadi lo kuliah daring dulu ya? Iya. Daring. Jadi testimoni gue buat dia nih, friend. Carilah senang-senang semampu dan sekeinginan lu. Karena tujuannya sebenarnya bersenang-senang, Jim. Cara dia bersenang-senang ini kita Benar. Jadi bekerja adalah sesuatu yang ya harus lu lakukan karena buat bersenang-senang. Karena buat bersenang benar. bekerja untuk bersenang-senang. Wah, itu mah. Magdalena. Ya, pulang dari NTT ketemu lagi lah kita, friend. Iya. Ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Bau tanahnya makin tajam nih kayaknya. Wah, makanya